ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, in astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Rosa TV serta para pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bersua di kajian serial kita Klinik Pra Pernikahan, di mana di episode yang kelima ini kita akan bicara terkait dengan kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Karena ini merupakan ataupun terkait dengan masalah qawwam yang sudah kita jelaskan pada episode yang keempat. Di antara tugas qawwam seorang pemimpin ataupun yang mengurusi orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab dia, yaitu memenuhi kebutuhan mereka. Ya. Kalau dia terkait dengan kita bicara masalah kaitannya dengan istri, berarti seorang suami harus memenuhi hak si istri terkait dengan masalah materi. Yang pertama yaitu terkait dengan masalah mahar, di mana seorang suami wajib dia memberikan maharnya kepada sang istri, dan ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah An-Nisa ayat 4, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah. Berikanlah kepada kaum wanita sedekah. Nihlah sebagai pemberian. Sedekah yang dimaksud di sini adalah mahar. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah wa atun nisaa, berikan kepada si wanita shadaqatihinna nihlah, mahar mereka sebagai pemberian. Dalam surah An-Nisa ayat 25, Allah Subhanahu wa taala firman, "Fankihuhunna biidzni ahlihinna." Nikahilah mereka dengan izin keluarga si perempuan. Nikahilah kaum wanita dengan izin dari keluarganya. Wa atuhunna ujurahunna fardhah, dan berikan mahar mereka fardhah yang merupakan
hukumnya wajib. Dari dua ayat ini ikhwafiddin menunjukkan bahwasanya seorang lelaki ketika dia telah mempersunting seorang wanita, satu hal yang penting yang harus diperhatikan yaitu berikan mahar. Ini termasuk hak si istri. Kemudian ikhwah, terkait dengan hak-hak materi yang lain, di mana seorang suami dia wajib memenuhi kebutuhan keluarganya, baik dia itu sandang, pangan maupun papan. Sandang, pangan maupun papan. Artinya ikhwah, seorang suami, seorang kepala rumah tangga, seorang qawwam, ya, seorang yang qawwam, dia wajib menyediakan pangan untuk keluarganya, untuk orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Ya tentunya ikhwah sesuai dengan kemampuan si kepala rumah tangga tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih." Hendaklah seorang lelaki kepala rumah tangga memberikan nafkah, menginfakkan hartanya sesuai dengan kesanggupannya. Wa man qudira alaihi rizquh, barang siapa yang ternyata rezekinya sempit atau sedikit, falyunfiq mimma atahullah, hendaklah dia menginfakkan hartanya sesuai dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadanya, kepada si suami, kepada kepala rumah tangga. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sungguhnya Allah tidak akan memberatkan seorang kepala rumah tangga kecuali sesuai dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepada diri orang tersebut. Surah Tolak ayat 7. Jadi intinya bahwasanya seorang kepala rumah tangga, seorang suami, seorang qawwam, dia wajib, dialah yang berkewajiban menyediakan pangan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Dialah yang menyediakan makanan bagi orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Baik. Kemudian ikhwah, Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Al-Baqarah ayat 233, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan atas si anak, bagi seorang kepala rumah tangga, bagi seorang suami, wajib dia memberikan kepada si anak nafkah, rizquhunna wa kiswatuhunna, dan juga pakaian mereka bil ma'ruf, dengan yang layak, artinya yang sanggup dia berikan. Demikian. Jadi ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, dalam masalah ini bahwa qawwam itu dia memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan semua ini. Sandang, pangan, ya, sandang dan pangan. Kita lihat lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ketika haji wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para kepala rumah tangga, kepada para suami, di mana mereka harus memberikan kepada keluarga mereka, kepada istri-istri mereka, yaitu nafkah dan pakaian bil ma'ruf. Jadi jelaslah di sini ikhwah bahwasanya ya, sandang dan pangan itu wajib disediakan oleh si qawwam, si suami, si kepala rumah tangga. Dia tidak boleh mengabaikan anak dan istrinya dalam masalah ini. Dia tidak boleh lebih memperhatikan orang lain ketimbang anak dan istrinya. Karena anak dan istrinya lebih berhak terhadap sandang dan pangan yang dimiliki oleh si kepala rumah tangga. Demikian juga terkait dengan sandang, pangan dan papan. Artinya terkait dengan rumah.
Ya, terkait dengan rumah. Seorang suami juga wajib memberikan fasilitas tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya. Apabila istrinya 3, maka dia wajib memberikan fasilitas rumah bagi ketiga orang istrinya ini. Masing-masing memiliki satu rumah, menempati satu rumah. Demikian ikhwah, ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki beberapa orang istri, Allah menyebutkan khitabnya, pembicaraan ini ditujukan kepada istri beliau. Apa kata Allah? Waqarna fi buyutikunna. Hendaklah kalian tinggal di rumah-rumah kalian. Wahai istri-istri Nabi, hendaklah kalian tinggal di rumah-rumah kalian. Buyut itu adalah jamak, plural. Jadi bukan hanya satu rumah. Bukan istri Rasulullah tinggal dalam satu rumah, enggak. Tetapi waqarna fi buyutikunna. Tinggallah kalian wahai istri para nabi di rumah-rumah kalian. Tandanya rumahnya tidak hanya satu. Baik. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempatkanlah istri-istri kalian min haitsu sakantum, di mana kalian tinggal, min wujdikum, ya, sesuai dengan apa yang kalian dapati. Jadi kalau kita bicara masalah rezeki, nafkah, bicara masalah kiswah, yaitu pakaian, selalu disebutkan bil ma'ruf, ya, dengan yang layak dan dengan yang semampu si suami. Demikian juga dengan tempat tinggal. Seorang kepala rumah tangga wajib memberikan fasilitas tempat tinggal bagi istrinya, walau sangat sederhana, sesuai dengan kemampuannya. Misalnya nih, dia tidak mampu beli rumah, silahkan dia ngontrak. Dia nggak bisa kontrakan rumah yang 20 juta, silahkan, kan ada kontrakan yang 10 juta. Oh, juga nggak sanggup setahun 10 juta, cari yang 5 juta. Nggak sanggup yang 5 juta, cari yang 3 juta. Nggak sanggup yang 3 juta, cari yang 2,5 juta. Demikian. Intinya dia wajib menyediakan fasilitas rumah untuk istrinya. Makanya ikhwah, kalau ada seorang yang sudah menikah, kemudian dia tinggal di rumah mertua atau di rumah orang tuanya, kemudian istrinya meminta suaminya agar pisah rumah, agar keluar dari rumah orang tuanya atau keluar dari rumah mertuanya dan punya rumah sendiri atau menyewa rumah sendiri, tinggal di rumah sendiri walaupun kontrak, maka si suami wajib mengusahakan hal itu. Wajib. Nggak bisa dia katakan, loh di sini kan kita sudah punya rumah, apalagi begitu. Ikhwah, berbeda, ya, berbeda. Bagi yang sudah berumah tangga bisa merasakan beda. Sebesar apapun rumah mertua, sebesar apapun rumah orang tua, kita tinggal bersama orang tua, dengan kita tinggal di rumah sendiri walaupun sangat sederhana, itu tetap lebih nyaman di rumah sendiri. Makanya suami wajib memberikan fasilitas ini walaupun sangat sederhana. Kalau istri menuntut, bang, saya ingin kita tinggal di rumah sendiri walaupun sederhana, maka wajib bagi si suami untuk memperhatikan hal itu, untuk mewujudkannya. Kalau dia belum mampu, berarti dia harus berupaya semampunya. Mungkin dia kumpul duit dulu atau bagaimanalah. Intinya itu hak sang istri yang memang harus dipenuhi oleh sang suami. Itulah ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Kecuali jika memang benar-benar nggak mampu, itu lain lagi cerita, ya. Ya, itu lain lagi cerita. Karena bagaimanapun apa yang kita sebutkan tadi, Allah menyebutkan la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah anugerahkan. Ya, kalau memang ternyata Allah anugerahkan si suami dengan rezeki yang sedikit, memang tidak mampu dia keluar dari rumah orang tuanya, mau bagaimana lagi? Ya, Allah tidak akan membebani pada orang yang tidak mampu. Kemudian Ikhwafiddin berkata, Al-Kasani rahimahullah, apa katanya? Walau arada zauj ayyaskunaha ma'a darratiha aw ma'a ahmamiha
ka ummi zauj au ukhtih au bintih min ghairiha wa aqaribuha fa abad dzalika fa inna alai ayaskunaha manzilan munfaradan. Kata Kasani rahimahullah, apabila si suami menempatkan seorang istri bersama madunya, berarti ini suami yang punya istri dua. Apabila si suami menempatkan istri yang pertama serumah dengan istri yang kedua misalnya, atau bersama iparnya, artinya si suami tinggal bersama adiknya atau abang kandungnya. Ini kan berarti ibar bagi sang istri. Ya. Ka ummi zauj, seperti tinggal bersama si istri, tinggal bersama ibu si suami, jadi mereka satu rumah, atau bersama adik atau abang si suami. Kemudian atau yang lainnya dari kalangan kerabat. Kemudian si istri nggak mau. Dia katakan, "Bang, saya nggak bisa tinggal bersama ipar-ipar. Ya, saya nggak bisa tinggal bersama ipar-ipar." Dia minta rumah tempat tinggal sendiri walaupun hanya sangat sederhana. Maka si suami wajib menyediakan fasilitas rumah sendiri untuk sang istri, terpisah dengan adik-adik kandung sang suami. Karena memang ikhwah, dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan alhamul maut, ipar-ipar itu kematian. Ya, ipar-ipar itu kematian. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang tidak mengindahkan masalah ini. Dia menganggap bahwasanya istri suami dianggap mungkin seperti kakaknya. Ya. Dianggap seperti adiknya. Sementara antara seorang istri dengan adik ataupun kakak si suami itu kan ipar. Rasulullah katakan, alhamul maut, ini kematian, nggak boleh mereka digabung. Ya, nggak dibolehkan. Ya bagaimana mungkin ikhwafiddin, sang istri ketika keluar kamar dia harus sudah pakai pakaian lengkap. Sementara adik iparnya berseliweran di rumah tersebut. Nggak bisa. Nggak akan bisa dia jaga auratnya. Ya, alhamul maut, ipar itu kematian. Jadi bagaimana? Hendaklah sang suami menyediakan fasilitas rumah khusus untuk sang istri. Tak bergabung dengan kerabatnya. Jika sang istri keberatan tinggal bersama kerabat-kerabat sang suami. Jika keberatan. Demikian ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Uqbah bin Amir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, iyyakum maddukhulu 'alan nisa. Jangan kalian masuk ke tempat yang memang khusus wanita. Faqala rajul minal ansar, seorang laki-laki dari kalangan Ansar bertanya, "Ya Rasulullah, afara'aital hammu? Bagaimana kalau di situ ya ada ipar-ipar? Sang ipar." Qala alhamul maut. Kata Rasulullah, ipar itu kematian. Ini menunjukkan bahwasanya nggak boleh sembarangan kita menggabungkan istri kita dengan adik-adik laki-laki kita atau abang-abang kita dengan satu rumah. Atau kita jangan bergabung dengan adik perempuan atau kakak perempuan istri kita. Kenapa? Karena mereka bukan mahram. Jadi tidak boleh seorang laki-laki akrab dengan adik istrinya, seolah-olah adik istrinya itu merupakan adik kandungnya. Dia pergi bersama adik iparnya, dia berduaan dengan adik iparnya, nggak dibolehkan. Alhamul maut, bahwasanya ipar-ipar itu merupakan kematian. Baik. Selanjutnya ikhwafiddin, ada hak yang berupa materi seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu ada hak sandang, pangan, dan papan. Ada satu hal yang tak kalah penting, yaitu hak yang terkait dengan selain harta. Ini dia, ya, hak yang selain harta. Apa itu ikhwafiddin? Yaitu husnul ashrah, yaitu bergaul dengan cara yang baik, dengan lemah dan lembut. Itu dia.
Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala firman, ya, surat Nisa ayat 19, Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan bergaullah kamu dengan istri-istri kamu bil ma'ruf, dengan cara yang terbaik. Ingat hadis yang telah kita singgung pada episode pertama dan kedua, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, ya, khairukum khairun li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik sikapnya terhadap istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik, yang paling bagus pergaulannya, yang paling baik akhlaknya terhadap istri-istri saya ketimbang kalian. Di sini Rasulullah SAW menetapkan standar baik dan tidaknya seseorang, mana yang terbaik dari semua kaum laki-laki, yaitu standarnya yang terbaik terhadap istrinya. Jika dia nggak baik dengan istrinya, berarti dia bukan orang baik. Itulah artinya. Makanya Rasulullah katakan, aku orang yang terbaik terhadap istriku. Karena Rasulullah orang yang terbaik terhadap istrinya, maka beliaulah orang yang terbaik mutlak di antara semua umat manusia. Itulah dia. Ya, ini merupakan standar penilaian seorang laki-laki. Kalau kita mau melihat apakah laki-laki itu baik atau tidak, kalau dia sudah berumah tangga, lihat bagaimana muamalah dia dengan anak dan istrinya. Kalau ternyata dia bermuamalah dengan kasar, main caci, main maki, sementara dia dengan kita lembut, sopan, santun, Masya Allah, rendah hati, ketahuilah dia bukan laki-laki baik. Ingat itu. Ketahuilah dia bukan laki-laki baik. Karena standarnya bukan pergaulan dia dengan kita, tapi standarnya pergaulan dia dengan anak dan istrinya. Ingat itu. Itu standar. Jadi kalau kita mau menilai diri kita, cobalah bagaimana kita dengan keluarga kita. Itu saja. Kalau baik, baiklah kita. Kalau enggak, berarti kita memang termasuk orang-orang yang tidak baik. Ikhwah, dimanapun Anda berada, dalam sebuah hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu nafsin min bani Adam sayyidun. Semua anak Adam itu sayyidun, pemimpin. Sayyid ini ikhwah, kalau ada seorang punya hamba sahaya, ya, maka si pemilik hamba sahaya itu dikatakan sayyid. Ya, pemilik si hamba sahaya. Atau lebih mudahnya kita katakan pemimpin lah ya. Ya, pemimpin. Kullu bani Adam, ya, kullu nafsi min bani Adam sayyidun. Setiap anak Adam itu adalah sayyid. Farrajulu sayyidu li ahli, sayyidu ahli. Seorang suami sayyid bagi istrinya, bagi keluarganya. Perhatikan. Farrajulu sayyidun, sayyidu ahli. Seorang suami merupakan pemimpin, merupakan sayyid bagi si istri. Dari sini ikhwah bisa kita ambil makna tersirat bahwasanya ketika Rasulullah menyebutkan suami itu sayyid terhadap istrinya, berarti seolah posisi istri itu seperti seorang hamba sahaya yang dimiliki oleh tuannya. Itu dia. Ya. Si suami si pemilik, sementara hambanya adalah sang istri. Itu dia. Kemudian ikhwah, dalam perkataan seorang sahabat yang bernama Zaid bin Thabit, dia katakan az-zawju sayyidun fi kitabillah. Bahwasanya para suami itu sayyid, dan itu sudah ditetapkan dalam kitabullah. Dalam Al-Quran sudah ditetapkan bahwasanya sang suami itu sayyid, pemimpin, pemilik si istri. Ya, pemimpin, pemilik si istri. Apa ada dalam Al-Quran? Ada. Mungkin para pemirsa masih ingat dengan kisah Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf
diajak ya melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Kemudian Zulaikha menutup semua pintu-pintu, wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak. Kemudian kata Zulaikha, ayolah kemari Yusuf, mengajak Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf kan nggak mau, dikejar oleh Zulaikha. Kemudian ketika dikejar oleh Zulaikha, wa alfaya sayyidaha ladal bab. Ternyata ketika Nabi Yusuf membuka pintu, tiba-tiba di situ sudah ada suami si Zulaikha. Al-Quran menyebutkan wa alfaya sayyidaha. Tiba-tiba sudah berada di depan pintu sayyidaha. Artinya suami si Zulaikha. Itu suami. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan suami Zulaikha dengan menyebutkan sayyidaha. Artinya apa ikhwatiddin? Dalam kitabullah juga sudah ditetapkan bahwasanya sang suami itu sayyid, pemilik si istri, pemimpin si istri. Baik, kita lanjutkan. Apa kaitannya dengan ini semua? Nanti akan kita lihat bagaimana kaitannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Istausun nisa khaira fa innahunna indakum awan." Berwasiatlah, nasihatilah istri-istri kalian, para wanita dengan cara yang terbaik. Fa innama hunna indakum awan. Karena para istri itu merupakan tawanan kalian. Insya Allah ya. Ini supaya kaum wanita mengerti ini ketika dia sudah menikah. Bahwasanya anti itu kaum wanita itu sedang ditawan oleh seorang laki-laki. Dia adalah suaminya. Kenapa Rasulullah katakan istausu bin nisaikum khaira? Ya, istausu bin nisaikum khaira. Nasihatilah istri dengan cara yang terbaik. Kemudian fa innama hiya indakum, sesungguhnya fa innama hunna indakum awan. Sesungguhnya mereka itu seperti tawanan. Artinya apa ikhwatiddin? Kalian itu seperti tawanan. Seorang tawanan itu punya potensi dizolimi oleh orang yang menawan. Itu dia ikhwah. Ya. Jadi di sini seolah wanita itu merupakan hamba sahaya dan tawanan. Dalam posisi seperti ini, dia dikatakan tawanan, dia dikatakan hamba sahaya bagi sang suami. Berarti ikhwatiddin, dalam posisi seperti ini sang suami punya potensi besar untuk menzolimi sang istri. Seorang suami punya potensi besar untuk menganiaya sang istri. Karena ikhwah, suami berhak mengatakan, "Dek, kamu tak boleh keluar dari kamar." Berarti kalau istri keluar dari kamar, dia berdosa. "Dek, kamu hari ini di rumah saja, jangan keluar pagar rumah." Maka wajib bagi sang istri, tak boleh dia keluar dari pagar rumah. Itulah tawanan, itulah seperti hamba sahaya. Makanya ikhwatiddin, karena besarnya potensi sang suami menzolimi istri-istrinya, menzolimi kaum wanita, makanya beliau katakan istausu bin nisaikum khaira. Nasihatilah wanita kalian dengan cara yang terbaik. Demikian ikhwatiddin. Jadi sang istri tahu posisi dia seperti seorang hamba sahaya, seperti seorang tawanan. Sang suami tahu posisi dia. Dia sebagai orang yang sangat berhak terhadap istrinya, tapi dia tidak boleh bersikap diktator. Penilaian baik terhadap dia terkait dengan bagaimana sikap dia terhadap istrinya. Itu kan luar biasa kan? Ya. Jadi sang istri tahu sekali saya ini sebagai tawanan, saya ini seperti hamba saya bagi suami saya, dan suami tidak boleh menzoliminya. Bagaimana reaksi daripada suami? Mereka harus menyayangi sang istri, mereka harus menasihati dengan cara yang terbaik, tidak boleh dizolimi. Kloplah sudah ikhwatiddin. Istri tidak melawan, tidak durhaka kepada suami karena dia seorang hamba. Suami juga
melayani istrinya. Suami juga bergaul dengan istrinya dengan cara yang terbaik. Kloplah dia, ikhwafiddin. Cocok, ya, cocok. Taib, ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Apa saja sikap yang terbaik ini yang harus diberikan kepada sang suami, kepada sang istri? Yang dikatakan fa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaullah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Apa saja sebenarnya? Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Yang pertama yaitu maafkan mereka. Para istri manusia. Pastilah mereka punya kesalahan. Sebagaimana kita para suami punya kesalahan. Jangan ada seorang pun di antara kita para suami berharap istri itu tak punya salah. Jangan. Karena nggak mungkin. Di sana sini pasti ada kekurangannya. Karena mereka bukan malaikat. Mereka bukan bidadari. Sama. Para istri itu seperti kita. Kita ada salah. Ya, kita ada salah. Hanya terkadang seringnya itu para suami ketika salah, dia menutupi kesalahannya itu dengan egonya. Ketika dia salah, istri mengingatkan, dia malah balik marah pada istrinya. Seolah-olah istrinya yang salah. Padahal yang salah sang suami. Itu dia. Jadi ikhwafiddin, kita yang sebagai sayyid, para suami sebagai sayyid, pemilik istri yang menawan si istri sebagai tawanan, maka banyakkanlah, berikan banyak kemaafan bagi mereka. Ikhwah, perhatikan, Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, berapa kali kami harus memaafkan pembantu kami dalam satu hari? Apa jawab Rasulullah? Maafkan mereka satu hari 70 kali. Allahu Akbar. Pembantu kita diminta dari kita agar memaafkannya sebanyak 70 kali dalam satu hari. Berarti kalau dia punya kesalahan 70 kali tetap dimaafkan. Insya Allah ya. Saya kira kalau ada kita punya pembantu rumah tangga 3 kali salah juga kita pecat, gak akan dimaafkan. Itu pembantu ya ikhwah. Itu pembantu. Bagaimana dengan istri? Tentu mereka lebih berhak mendapatkan kemaafan yang lebih luas ketimbang seorang pembantu. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah An-Nisa ayat 19, fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalaupun kalian melihat ada sesuatu yang kalian tidak suka dari mereka. Mungkin masalah si istri yang gak kita suka gak pandai masak, atau gak pandai dandan, atau gak pandai bersih-bersih rumah. Karena memang gak ada para istri itu yang sempurna. Ada yang Masya Allah pandai dandan dia. Kalau dandan Masya Allah dari mulai alis, dari mulai pipinya, peralatan dandannya, itu bisa satu toilet itu bisa penuh di situ. Dari mulai krim pagi, krim duha, krim zuhur, tahu dia mana yang bisa membuat agar kulit wajah menjadi glowing, ya, tahu dia cara merawat tubuhnya. Apalagi sang suami memberikan subsidi yang kuat untuk perawatan kulit. Demikian ikhwah, ya. Dia bisa pergi ke salon kecantikan, dia bisa maskeran, bisa melakukan scrub wajah, bisa medicure, pedicure. Demikian. Itu yang tahu. Tapi tetap ada kekurangannya. Masalah dandan, Masya Allah. Tapi masalah dapur nggak tahu. Dia bisa sih masak. Bisa masak rendang, bisa masak soto, bisa masak kari. Tapi itu, ya, Indomie kari, Indomie rendang, Indomie soto, gitu. Soto betulan nggak pandai dia. Itu dia. Ada yang Masya Allah, satu benang pun tidak dia biarkan tercecer di lantai. Satu benang. Saking pembersihnya. Tapi itu, ya,
cerewetnya minta ampun. Kita masuk ke rumah pakai sepatu, udahlah kena repet lah. Kenapa? Saking bersihnya, Masya Allah. Kita kalau lihat lantai rumah bisa guling-guling kita di situ, saking bersihnya. Dan pembersih orangnya. Ya. Ada yang pandai masak, Masya Allah. Tapi apa? Gembrot, begitu. Ya, gemuk. Tapi yang pandai masak. Asik makan aja bawaannya begitu. Bisa. Intinya di sana sini tetap ada kekurangan. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalaupun kamu membenci mereka, ada satu hal yang kalian enggak suka. Bisa saja kalian membenci sesuatu dari mereka, tapi Allah jadikan pada diri mereka itu banyak kebaikan. Ya, banyak kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, istausu bin nisa, berwasiatlah, nasihatilah wanita dengan cara yang terbaik. Fa innal mar'ata khuliqat minad dila. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'un fid dalal a'la. Tulang rusuk yang paling bengkok adalah tulang rusuk yang paling atas. In dhahabta tuqimaha kasartaha. Kalau kamu paksa, kamu luruskan, kamu akan mematahkan tuh tulang. Wa in taraktahu, kalau kamu biarkan tuh tulang, lam yazal iwaja, dia bengkok terus. Jadi bagaimana? Istausu bin nisaikum khaira. Nasihati wanita kalian dengan cara yang terbaik. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya ikhwah, kalau kita lihat ada kebengkokan pada istri kita, maka pelan-pelan luruskan. Jangan dipaksa. Ya, kalau dipaksa hancur dia. Itulah kaum wanita. Pandai-pandailah wahai kaum laki-laki memperbaiki, meluruskan istri antum. Pandai-pandailah. Karena mereka itu terbuat dari tulang rusuk dan tidak ada tulang rusuk yang tak bengkok. Itulah dia. Tidak ada tulang rusuk yang tidak bengkok. Baik, itulah dia di antara salah satu hak dari seorang wanita yang bukan harta, yaitu hak terhadap para istri yang bukan harta, yaitu dia berhak mendapat pergaulan yang baik. Lantas ikhwatiddin, kita akan lihat, kita akan piknik melihat bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan istri-istri beliau. Ya, kita akan piknik melihat kembali sejarah Rasulullah, kita mengunjungi rumah Rasulullah, bagaimana sih perlakuan Rasulullah terhadap istri-istrinya. InsyaAllah kita akan bahas pada episode yang akan datang. Anda akan merasa kagum, Anda akan terkagum-kagum seolah-olah itu merupakan di alam mimpi. InsyaAllah kita akan bacakan hadisnya di kajian yang akan datang insyaallah. Demikian ikhwah, aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Silakan bagi yang mau bertanya, para pemirsa bisa melihat pesan ataupun kontak yang ada di layar kaca Anda. Untuk WA bisa dikirimkan ke 089561132778 dan juga bisa ditelepon langsung. Ya, kita sekarang Ustadz TV punya fasilitas baru, yaitu yang berminat silahkan telepon langsung ke pesan ke nomor kontak yang sudah dicantumkan di layar televisi Anda. Fadhol. Tapi sebelum kita jawab, ya, sambil menunggu telepon masuk, kita baca pesan singkat dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika seorang ibu mertua selalu mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati kepada menantunya yang perempuan? Gara-gara anakku kawin dengan kau, rezeki anakku menjadi sedikit. Kamu juga perempuan gak bisa kerja.
Kadang-kadang ibu mertua itu mengucapkan semua yang ada di kebun binatang kepada pembantunya. Astagfirullah. Untuk menghadapi mertua seperti ini, wahai ukhti penanya, pertama yaitu bersabarlah. Ya, bersabar. Jangan dibalas keburukan dengan keburukan. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah agar Allah melembutkan hati mertua anti. Sekali lagi, jangan dibalas. Jangan dijawab, diam saja. Karena kalau dijawab nanti akan lebih runyam kejadiannya. Ya. Kalau dijawab nanti akan lebih runyam kejadiannya. Sabarlah ukhti, ya sabarlah. Kalau memang ternyata setiap hari anti harus mendengar hal begitu, semoga itu menjadi pahala bagi anti. Setiap kata yang menyakitkan hati anti, istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi pahala yang luar biasa bagi anti. Sabarlah ya, jangan dijawab, dengar saja, banyak istighfar pada Allah. Karena bagaimanapun dia adalah orang tua anti. Kita tidak boleh menimpali sesuatu yang dosa dengan dosa yang sama. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, bagaimana jika penghasilan istri lebih tinggi dari penghasilan suami? Bagaimana tipsnya agar tidak menimbulkan perselisihan? Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan apa tugas istri dan apa tugas suami. Tugas suami memberikan nafkah kepada istri. Semua kebutuhan istri, sandang, pangan, papan, tinggal bilang kepada sang suami. Ya, tinggal bilang. Tinggal sebutkan. Bang, saya butuh sepeda motor bang untuk ngantar anak kita sekolah. Tuh, suami wajib memenuhi permintaan sang istri kalau sanggup. Karena kan ini untuk hal yang penting. Ya. Berikan. Gak mungkin istri yang cari duit untuk beli sepeda motor. Jadi bagaimana? Berikan. Kalau belum sanggup, sabar ya dik. Ya kita kumpul duit dulu. Untuk sementara naik sepeda dulu lah misalnya. Nah, misalnya. Ya namanya juga rezeki sedang seret misalnya. Sabar. Tapi ada niat untuk memenuhinya. Karena kita tuh qawwam. Kita qawwam. Ya. Kita yang memenuhi semua urusan mereka. Kita yang menyediakan semua kebutuhan-kebutuhan mereka. Urusan mereka, kebutuhan mereka. Kita yang menyelesaikan. Demikian. Ya. Jadi dalam masalah ini ya harus tahu dulu apa tugas dan tanggung jawab. Kemudian kalau seandainya istri mau bekerja, izin nggak dengan suami? Oke, sudah izin. Oh ya Ustadz, ternyata penghasilan istri lebih besar dibandingkan penghasilan suami. Walaupun lebih besar tetap uang istri, uang suami, uang istri. Suami gaji 5 juta, istri gaji 10 juta. 10 juta itu punya dia pribadi. Adapun yang 5 juta punya suami itu dipotong untuk kebutuhan sang istri. Oh, mana bisa begitu? Ya begitu nggak bisa. Ya, itu kan sudah izin sang suami. Demikian. Jadi harus tahu ya penempatannya. Uang yang didapati oleh hasil kerja istri itu punya dia pribadi, tidak berhak suami untuk memintanya. Dek, sini dek. Kalau enggak, keluar rumah. Enggak bisa. Itu punya dia pribadi. Kecuali kalau dia beri dengan senang hati. Mahar saja. Wa'atuhunna sadaqatuhinna nihlah. Wa'atun nisa'a sadaqatihinna nihlah. Berikanlah mahar itu kepada si perempuan nihlah sebagai pemberian. Fa'in tibna lakum apabila
Ya, fa in tibna lakum an syai'in nafsan fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan, apabila ternyata dia mau memberikan kepadamu dari kelapangan hatinya. Artinya mahar yang telah kita berikan kepada sang istri, ternyata istri memberikan kepada kita. Misalnya kita beri mahar kepada istri 20 gram. Kata istri, "Bang, ini 10 gram untuk abang." Tinggallah punya istri 10 gram. 10 lagi diberikan kepada suaminya. Fa in tibna lakum an syai'in minhum syai'an fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan, kalau mereka dengan kelapangan dada mereka mau berikan kepada kalian dari mahar tersebut, ya, maka fakulu hani ammari'ah, maka silahkan makan, gak masalah, tapi tanpa paksaan. Nah itu dia, ya, tanpa paksaan. Makanya bagi para suami dan istri yang masing-masing punya penghasilan, ya jangan dicampur-campur. Bangun rumah, siapa memangnya yang wajib membangun rumah? Siapa yang wajib membangun rumah? Yang wajib membangun rumah adalah suami, bukan istri. Ya. Oh, istri mau membantu, silahkan bantu. Berarti jelas berapa persen istri membantu. Misalnya 50-50, harga rumah 1M, setengah 500 juta, suami yang dari uang suami setengah juta, 500 juta dari uang suami, 500 juta dari uang istri. Ya udah, berarti itu rumah milik suami dan istri. Ketika nanti salah seorang dari mereka meninggal, yang dibagi yang setengahnya. Karena pemilik yang setengah lagi masih hidup. Demikian. Jadi jangan dicampur-campur. Ya, jangan campur-campur supaya jelas nanti mana hak istri dan mana hak suami. Allahu a'lam bishawab. Ya silakan bagi yang mau nelpon. Trip sambil menunggu. Ya, sambil menunggu kita lanjutkan lagi baca WA-nya. Assalamualaikum Ustaz, apa hukum mundur dari ta'aruf tapi tidak memberitahu? Bisa dibilang digantung. Saya tanyakan kepada mediator tapi tetap tidak ada kejelasan. Ikhwah, ketika mundur dari ta'aruf, antum harus sebutkan itu kepada calon ta'aruf. Ya. Sebutkan, jangan digantung-gantung. Dan bagi mediator, dia harus menentukan deadline-nya. Misalnya nih, setelah nazar, ditentukan, sepakatkan di situ. Sekarang nih, berapa lama jawabannya? Tanyakan si akhwat, tanyakan ikhwan. Anti, berapa lama akhwat? Ikhwan, berapa lama? Berapa kesepakatan? Seminggu? Udah, tunggu seminggu. Ya, tunggu seminggu. Udah, setelah seminggu tanya. Mediatornya harus benar-benar proaktif. Nggak bisa dia diam-diam aja. Ya. Mat comblangnya harus aktif. Dia tanya, gimana ikhwan? Ya. Akhi gimana? Udah ada jawabannya? Belum Ustadz. Oh kok bisa belum? Ini kan sudah deadline-nya gitu. Didesak dia. Ustadz, saya mau misalnya tanya si akhwatnya, gimana? Terima nggak? Terima katanya. Sudah, lanjutkan pada fase berikutnya. Gitu. Jadi si mediator ini harus aktif. Bukan si akhwat yang nanyain ikhwan. Bukan, si mediatornya. Ya kecuali kalau mereka langsung. Ya kalau mereka langsung tanpa orang ketiga ya harus ditanya, ya. Harus masing-masing nanya. Demikian juga ikhwan pernah ta'aruf gitu, kok digantung, tanyakan kepada si akhwat. Ukhti saya diterima apa tidak sih? Gitu. Begitu. Kalau enggak katanya sudah putus. Nah, demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ya, saya kira itu sajalah kajian kita sore ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.